mengajak Bapak Ibu untuk menonton satu cuplikan, ya. Karena hobi saya juga menonton Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu juga suka nonton ya. Nah, kita akan menonton salah satu cuplikan berikut ini. Dan kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat dari cuplikan ini? Silakan. You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true. So put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. Till you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of 1,000 fires. The heat of 1,000 fires. Ain't no crying in the club. Hey, hey, let the beat carry away your tears as they fall, baby. Ain't no crying in the club. Hey, hey, a little fade. Your tears turn to ecstasy. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. You may think that you'll die without her, but you know that's a lie that you told yourself. That you'll never meet another so pure. But it ain't true, ain't true, ain't true, no. So put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. Till you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of 1,000 fires. The heat of 1,000 Ain't no crying in the club. Hey, hey, let the beat carry away your tears as they fall, baby. Ain't no crying in the club. Hey, hey, a little fade. Your tears turn to ecstasy. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true, no. I said ain't no crying in the club, no crying. I said ain't no crying in the club, ain't no crying in the club. Tears as they fall, baby. Ain't no crying in the club. Your tears turn to ecstasy. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari cuplikan ini? Mungkin hanya sekedar kartun begitu saja ya. Saya juga awalnya melihat seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, walaupun mungkin hanya kata orang cocokologi begitu ya. Tapi saya melihat itu suatu perjuangan yang setiap kita, saya dan Bapak Ibu hadapi. Bahkan tadi di dalam respon Surya mengatakan bahwa kita itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang dan tidak ada satupun yang dapat menggugat kita. Secara harfiah bahwa hidup kita tidak ada di antara kita yang mau menjadi seorang yang kalah. Dan ini prinsip yang Alkitab sudah berikan kepada kita Bapak Ibu, bahwa masing-masing kita itu punya kapasitas, punya kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi di dalam kehidupan kita
untuk keluar sebagai pemenang tidak hanya seperti yang kita baca, dan itu mungkin menurut kita itu hanya teori. Lalu apakah di antara kita ini tidak ada kesulitan-kesulitan di dalam kita menghadapi hidup kita? Kartun tadi itu mungkin bisa saja menggambarkan atau mewakili dari seluruh perjuangan hidup kita di muka bumi ini. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak ujian yang menerpa di dalam hidup kita. Nah, siapakah yang akan menjadi pemenang dari pertandingan yang akan kita, atau yang sudah dan pasti kita alami? Karena masing-masing kita punya pertandingan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, sudah menyelesaikan pertandingan ini dan akan mendapatkan mahkota. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan mahkota? Kalau kita memiliki prinsip sebagai orang yang dikatakan pecundang. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 5 itu menyatakan kepada kita Bapak Ibu, dengan tema itu iman mengalahkan dunia besar. Dan tema yang kita bahas hari ini dan kita renungkan bersama sebagai keluar sebagai pemenang. Berarti saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah gelanggang pertandingan. Ya atau tidak Bapak Ibu? Pertandingan apa? Kira-kira Bapak Ibu punya pertandingan apa? Apa yang Bapak Ibu perjuangkan sehingga Bapak Ibu menjadi pemenang? Nah, saya mencatat demikian Bapak Ibu. Di dalam pidato presiden kita mengatakan demikian. Ada 215 negara di dunia termasuk Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan gara-gara pandemi ini. Dan di sisi lain, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh negara-negara ini juga sedang berlomba-lomba menjadi pemenang, termasuk di bidang ekonomi. Kemudian, Indonesia tidak berjalan sendiri. Indonesia juga berada dalam kondisi seperti yang saat ini. Semua dalam kesulitan, tapi kita juga harus menyadari semua negara tengah berlomba-lomba untuk jadi pemenang. Menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonomi. Kemudian dikatakan sebagai bangsa yang besar, Jokowi mengatakan Indonesia juga harus tampil sebagai pemenang dan harus optimis. Ini pernyataan dari presiden kita, optimis. Ya. Kemudian kita harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan. Kita harus menjawab semua masalah, kesulitan, tekanan itu dengan inovasi dan karya. Kita tidak boleh berhenti untuk berkreasi, berinovasi, berprestasi di tengah-tengah masa pandemi ini. Jika hari ini Bapak Ibu ditanyakan kepada kita, inovasi apa yang dapat kita lakukan secara iman kita untuk mempertahankan iman kita? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita tidak serta-merta mudah seperti yang kita baca di dalam Roma 8 ya, ayatnya yang ke-31 sampai 39. Kalau kita menyimak ya, berarti ada hal-hal yang harus kita perjuangkan sebelum saya dan Bapak Ibu keluar menjadi seorang pemenang. Kalau tadi bunga matahari itu keluar dari tempat yang tidak nyaman dan mencari satu kenyamanan, tetapi harus berjuang sedemikian rupa dan akhirnya dia tidak sampai finish, tetapi dia mampu
memberikan kehidupan yang baru. Artinya apa? Kristus juga berjuang untuk kita. Berarti yang berjuang untuk menjadikan kita pemenang itu bukan kita, tapi Tuhan yang berjuang dan mengalahkan semua itu. Dan kita ini hendaknya meneladani apa yang Kristus lakukan. Nah, di dalam tata bahasa ya, kata keluar ini berarti bergerak. Ya, dari sebelum baik ke dalam keluar itu bergerak pokoknya. Keluar itu bergerak. Mau keluar mau ke dalam pasti kita bergerak. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal simpulkan sendiri nanti ya. Bapak Ibu mau keluar atau tetap di dalam atau terus ada di dalam hal ini. Ya. Kemudian sebagai itu merupakan kata depan untuk menyatakan perbandingan, seperti seakan-akan ini hanya supaya kita mengerti apa yang dimaksud keluar sebagai pemenang. Di sini ada guru bahasa Indonesia ya. Nah, kalau nanti salah dikoreksi ya, ya. Tapi ini saya ambil dari kamusnya begitu. Nah, kemudian kata pemenang itu berarti dapat mengalahkan baik musuh, lawan, dan saingan. Maka kita akan menjadi orang pemenang itu. Tetapi tidak hanya seperti ini saja, ya. Saya catat beberapa hal tentang ciri-ciri pemenang. Yang pertama, pemenang itu bukan orang yang sempurna. Ya, sebelum kita masuk di dalam pemaparan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ini. Ya. Kira-kira kita punya tidak ciri-ciri sebagai seorang pemenang? Ya. Seorang pemenang itu adalah orang yang tidak sempurna, namun ia mau terus disempurnakan. Ini baru ciri-cirinya. Kemudian seorang pemenang ya bukan orang yang tidak pernah gagal, namun orang yang tidak pernah menyerah. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah gagal tidak? Kemudian pernah menyerah tidak? Atau tidak pernah menyerah terus ya. Kemudian orang sebagai pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan berjuang. Ini ciri-cirinya. Kemudian seorang pemenang ya juga memiliki ciri demikian, berpikir selaras dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian memahami rencana Allah bagi dirinya. Kemudian menjadi saksi Tuhan dalam segala keadaan. Ini ciri-ciri sebagai seorang pemenang. Nah, yang menjadi masalah dalam hidup kita ini yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 berkata demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi masalah saya dan Bapak Ibu adalah apakah betul kita ini mengasihi Tuhan? Karena dikatakan setiap orang ya bahwa Yesus yang dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia melahirkan ya, Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Bukankah saya dan Bapak Ibu adalah orang yang dilahirkan oleh Kristus? Nah, kata lahir di sini bukan berarti saya dan Bapak Ibu seperti kebanyakan dilahirkan yang punya anak pasti melahirkan. Tetapi melahirkan di sini bisa dikatakan kita diadopsi, kita diangkat menjadi anak. Sama seperti anak-anak panti, mereka bukanlah anak kandung dari Rosa Maria atau Rosa Anglia atau juga Rosa Adi. Tetapi di dalam semuanya itu anak-anak panti diakui mereka adalah anak-anak yang di bawah naungan para pembina itu. Mungkin sih Bapak ya.
saya dan Bapak Ibu tidak lahir seperti Kristus dilahirkan, tetapi Kristus menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ini kita harus tahu dulu. Kemudian tandanya bahwa kita mengasihi, ya, berarti kita melakukan perintah-perintahnya. Berarti sebelum kita menjadi pemenang itu, keluar menjadi pemenang, maka kita harus melakukan ini. Inilah kesulitan-kesulitan yang membawa kita seringkali kita kalah. Memang menjadi pemenang itu sesuatu yang kita harapkan. Kenapa? Karena menjadi pemenang itu, pertama, kita menjadi populer, kita disenangi orang, kita mendapatkan pujian, tepuk tangan. Tetapi kalau kita kalah, tidak ada satupun orang yang mau mendekati kita. Nah, perjuangan kita itu, pertanyaan bagi kita adalah, kita akan melakukan ini atau tidak? Karena kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari kasih Allah itu. Maka kita pun juga harus melahirkan dan menurunkan kasih itu kepada yang lain. Contoh, Sabtu yang lalu kami beberapa orang juga ke Pulau Semukit itu, sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya untuk apa sih ya ke sana itu? Lalu ada yang bawa ini itu, lalu mengajar, lalu berkorban untuk pasang ini dan pasang itu. Kira-kira apa yang didapat jika Bapak Ibu juga mengasihi hal yang sama, mengasihi orang lain? Apa yang kita dapatkan? Sepertinya kita tidak dapat apa-apa. Saya percaya ketika Rosadi pasang lampu, apa didapat Rosadi? Orang hanya bilang terima kasih, sudah. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan memberi kita teladan tentang kasih ini, maka kita pun juga mau menurunkannya. Bukankah kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah? Serupa dengan gambar Allah bukan berbicara tentang bahwa rupa kita ini, ya itu gambaran Allah. Tidak. Tetapi karakter-karakter yang ada di dalamnya menggambarkan bahwa Kristus Allah itu ada di dalam diri kita. Maka kita punya kasih. Maka kita punya belas kasihan. Kita punya kebaikan. Sehingga inilah yang harus saya dan Bapak Ibu kerjakan sebelum kita dicatat di dalam buku kehidupan. Karena kata pemenang ini berbicara bukan tentang satu kefanaan, tetapi kekekalan. Kalau kemenangan kita dicatat sebagai kefanaan, maka masing-masing kita akan berlomba-lomba akan mendapatkan pujian saja. Karena berbeda. Nanti kita akan lihat. Kemudian ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa maksudnya? Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Maka di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Maka marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi saya melihat masing-masing kita ini punya beban, punya pergumulan, punya penderitaan. Ya, kalau di antara Bapak Ibu ada yang tidak punya penderitaan dan pergumulan, silakan angkat tangan Bapak Ibu. Pak Lesot punya penderitaan, Pak? Ada lah, Pak. Saya lihat tidak ada itu penderitaannya. Badannya subur sama seperti saya. Ya, tidak menderita saya. Atau Bapak Ibu yang sama dengan saya. Palai contohnya ini, dan saya sama porsinya, tubuhnya maksudnya. Ya, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Tapi benarkah demikian? Maka
Guru agung kita berkata begitu. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku itu ringan, katanya. Saya melihat ini menjadi satu fenomena yang sulit untuk dipecahkan, Bapak Ibu. Adakah kita memiliki beban yang tidak berat dalam hidup ini? Adakah saya dan Bapak Ibu punya penderitaan yang tidak menyakitkan? Ternyata tidak ada. Di tengah-tengah pandemi COVID ini tantangan untuk kita semua. Oleh sebab itu, kata keluar sebagai pemenang itu berbicara tentang iman kita. Mengapa demikian? Ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Simpel ya. Kita dapat mengalahkan dunia ini, kita dapat menaklukkan semua hal. Menurut firman Tuhan ini berkata, semuanya itu dirangkum dalam satu kata. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Kata dunia, bahasa Yunani berkata kosmos, besar gitu ya. Kemudian Nikon itu adalah kemenangan. Jadi Bapak Ibu kalau punya kamera Nikon, berarti itu adalah kemenangan di tangan Bapak Ibu. Nah, ya. Mari kita lihat. Seorang pemenang juga memiliki mental. Apa itu? Seorang pemenang harus memiliki disiplin diri yang tinggi. Karena iman juga berbicara tentang disiplin ini. Orang yang beriman bukan berarti saya dan Bapak Ibu secara rutinitas kita, secara religius kita, secara seremonial kita itu datang ibadah seperti ini. Maka kita adalah orang yang beriman. Karena definisi beriman itu dalam bahasa Indonesia dikatakan adalah orang yang kehidupannya dekat dengan Sang Pencipta. Nah, dekat dengan Pencipta ini bukan berarti kalau kita sudah mendekati sakratul maut baru dekat, begitu, bukan. Ya, kalau kita sudah mau mati baru kita menyebut nama Tuhan. Tidak. Tetapi di tengah-tengah kehidupan saya dan Bapak Ibu, kita memiliki disiplin diri yang tinggi. Karena dari awal tadi dikatakan, orang yang mengasihi Allah, orang yang dari Allah, dia akan melakukan itu. Betul Bapak Ibu ya? Ini mental pemenang yang harus kita miliki, yaitu disiplin yang tinggi. Saya percaya masing-masing kita adalah orang-orang yang disiplin dalam hidupnya. Entah bagaimana kategori dan penilaian dan ukuran dari kata disiplin ini, hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Kalau saya menggambarkan Pak Lekson ini orang yang disiplinnya tinggi, lalu saya keliru untuk mengatakannya, jelaslah. Memangnya kamu tahu hidup saya, Pak Kris? Ya, memangnya kamu tahu kadar kehidupan saya, pendidikan saya, kamu tahu Pak? Kita tidak bisa untuk melihat dari sisi ini. Inilah iman. Iman yang tidak kelihatan, yang didefinisikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Segala sesuatu yang tidak tampak itu, tapi ada buktinya itu bagaimana kita mengejawantahkan dalam hidup kita. Artinya mengaplikasikannya, menyatakan dalam hidup kita ini. Ini yang menjadi perjuangan saya dan Bapak Ibu. Karena orang bicara demikian, orang yang beriman itu dan punya tingkat kesolehan paling tinggi dalam hidupnya, kalau dia berdoa, kalau dia mendoakan orang, apa yang didoakannya dijawab, terkabul. Maka dia adalah orang yang punya iman. Ingat ceritanya
Elia ya. Nah, dia berdoa, jangan turun hujan, tidak turun hujan. Maka banyak orang juga mengikuti itu. Saya dengan Pak Alexson pernah melakukan itu ya Pak ya. Saya juga pernah melakukan itu. Saya berdoa kira-kira apa yang saya doakan itu dijawab Tuhan dan langsung. Saya ingat peristiwa ini tentang orang yang stres, tapi kata orang dia kerasukan. Ini Pak Alexson tahu Pak ya. Ternyata hal ini beda. Saya hanya punya keinginan supaya Tuhan berkehendak tentang apa yang dialami orang ini. Seandainya apa yang saya lakukan itu juga dijawab oleh Tuhan hari itu, istri saya katakan, nanti kamu sombong. Nah, iman ini akan menjadi standar masing-masing kita untuk mendapatkan level winner ya. Apakah hanya itu saja? Mental harus kita miliki. Kita harus punya sasaran yang jelas. Orang yang beriman itu juga punya logika. Betul ya Bapak Ibu ya? Apakah Bapak Ibu adalah orang yang beriman? Tidak percaya saja. Kata orang, bahkan dalam penginjilan, percaya saja pada Yesus. Saya iakan juga itu. Tetapi setelah dia percaya, kita juga harus punya sasaran. Kita harus punya tujuan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita orang beriman, itu adalah seperti air mengalir saja. Saya kira kita juga akan menjadi orang yang terombang-ambing. Maka dalam konsep iman ini, kita pun juga harus diperkokoh dasarnya. Kenapa? Supaya kita tidak terombang-ambing. Kalau kita sudah punya disiplin diri yang tinggi dengan iman, kemudian kita punya sasaran yang jelas, ya, dan kemudian kita juga memiliki keyakinan yang teguh. Karena orang yang punya iman pasti dia meyakini secara teguh apa yang dia yakini. Tidak mungkin orang yang punya keteguhan, ya, karena iman juga berkaitan tentang keyakinan dan keteguhan di dalam orang mempercayai sesuatu yang dia percaya tapi tidak dilihat. Dan pastinya orang itu juga tidak akan mudah goyah. Di dalam hidup kita Bapak Ibu, menjadi seorang pemenang inilah kita akan berlomba-lomba di tengah-tengah pertandingan dunia ini. Kenapa? Di ayat yang kelima dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah, dia adalah orang yang kalah. Saya tidak bicara orang yang di luar ya, tapi saya bicara yang di dalam. Dia sudah percaya kepada Yesus, tapi dia meninggalkan Yesus, dia lari dari kasih Allah, maka dia tidak memiliki mental dan keyakinan yang teguh. Mengapa demikian? Dunia ini memberikan rasa glamor, rasa yang dikatakan saya lebih bahagia kalau saya ikut dunia. Karena dikatakan ada dua jalan yang harus kita pilih, yang lebar dan sempit. Dan orang-orang akan memilih dan lebih suka pada jalan yang lebar. Logikanya begini, kita bawa kendaraan, ya, kita bawa kendaraan. Kita paling suka jalan itu yang lebar, sehingga kita bisa salib menyalip. Kita senang. Tetapi kalau jalan sempit, seringkali hati kita itu menggerutu, bahkan panas hati. Ya, karena itu juga saya rasakan Bapak Ibu ya. Kalau jalannya sempit, sudah yang di depan itu lelet, kayak pura-pura, nah sudahlah, semuanya. Nah, sekarang kita punya pilihan ini Bapak Ibu. Alkitab sudah menawarkan kepada kita satu pernyataan ini.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 4 berkata demikian. Kemudian di dalam Roma pasalnya ke-8 ayat 37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti pernyataan presiden kita, bagaimana kita sebagai orang percaya tetap berinovasi dan tetap eksis di tengah-tengah sukarnya, masa yang sukar ini. Bagaimana kita melaluinya? Kalau kita seorang pengusaha, pasti kita putar otak. Bagaimana supaya usaha saya ini tidak bangkrut? Supaya saya mendapatkan juga tetap untung dan karyawan saya juga tetap makan. Lalu bagaimana kalau ini kita padukan dengan kerohanian kita, Bapak Ibu? Bagaimana supaya kita tetap masuk di dalam kategori orang yang menang tadi? Sekarang ini kan sulit. Masing-masing kita ini punya alibi, punya alasan. Aduh, ke gereja ini susah, takut corona. Ya, sekarang ini kalau usianya sudah di atas 50, rentan. Ini ketakutan-ketakutan kita, Bapak. Jangankan yang di atas 50, kita saja yang masih muda juga was-was. Lalu ini menjadi barometer kita untuk tidak ibadah seperti biasa. Ada satu pilihannya, virtual, webinar ada, online, ibadah online sekarang ini marak. Baru-baru ini dan zaman ini, kita pilih yang mana? Apakah online itu salah, ya, atau bagaimana? Ada dua pendapat. Yang pertama, jelas bahwa ibadah online itu tidak bisa disamakan dengan ibadah konvensional. Ya, kenapa? Tidak dapat saling bertatap muka, tidak dapat saling say hello dan sebagainya. Iya. Kemudian ibadah online memang tidak dapat kita rasakan rasanya ini, feel-nya itu ya, tidak seperti ini. Tetapi di sini dikatakan, ya, ini pendapat ini ya, ini pendapat. Juga dari hamba Tuhan menyampaikan ini, bahwa tetap nilainya, esensinya kita menyembah Tuhan. Sekarang tinggal pilih Bapak Ibu. Iman kita, lalu dengan inovasi yang sedemikian canggih ini, tinggal pilih. Saya kira juga gereja tidak paksakan untuk Bapak Ibu hadir. Tapi saya percaya yang hadir ini adalah orang-orang yang memiliki hati, ya, memiliki hati, dia mengasihi Tuhan dan dia mengesampingkan rasa takutnya. Maka dia adalah orang yang beriman. Ini konteks dalam kita. Konteks keluarnya adalah orang yang beriman juga diberi hikmah untuk menentukan bagaimana dia tetap memuliakan nama Tuhan. Jadi sekarang masing-masing kita ini dalam perlombaan dalam wadah kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ini konsepnya. Dan prinsip ini membawa kita untuk masing-masing seluruh gereja Tuhan berinovasi supaya umat Tuhan, supaya jemaat juga mendapatkan porsi yang sama dengan apa yang pernah dilakukan secara konvensional. Secara online, banyak orang-orang yang memiliki SDM baik juga memberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa orang yang ibadah online itu imannya tipis. Setuju Bapak Ibu? Lalu
yang ibadah konvensional ini imannya tebal. Tidak. Tetapi masing-masing kita, Tuhan punya cara untuk melihat bagaimana iman kita tetap ada di dalam koridor yang benar. Lalu apa aplikasinya bagi kita dan bagi saya kita semua tentang kata pemenang ini? Kita mau menang atas apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa buka di dalam Roma pasalnya ke-8 tadi. Kita lihat. Tema besar di situ berikut adalah keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan disinilah kita punya pergumulan ini. Sekali lagi, hidup kita, dosa, dunia, segala persoalan hidup. Kita ini mau menang atas ini kan? Atas dosa. Siapa yang sudah memenangkannya? Tadi awal sudah katakan, Kristus sudah menang atas semuanya ini. Kemudian atas dunia ini, dan juga segala persoalan hidup. Ibrani 2 ayat berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kita sudah menang atas ini kan? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah kan? Kemudian Roma 8 ayat 31 menyebut, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kadang-kadang kita akan menjadi orang yang sedikit sombong ya. Siapa sih akan jadi lawan kita? Siapa ya? Enggak ada kok. Kita ini adalah anak raja. Kita ini adalah orang-orang yang dimenangkan. Ya, kita akan berbicara tentang bahwa kita sudah dimenangkan. Tapi menang atas apa tadi? Ya. Dosa kita sudah dimenangkan. Di tengah pergumulan, nah, ayat yang ke 34 35 itu berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesatan, atau pengalian, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita punya penderitaan ini. Sekalipun tadi kita sudah membaca bahwa iman itu mengalahkan dunia. Yang kita kalahkan, dosa kami berkata tadi malam, bahwa tubuh kita adalah milik Allah, milik Kristus kepada pemuda. Masih ingat anak muda? Sedikit saja dunia ini memberikan godaan yang begitu enak oleh mata dan rasa oleh lidah ini, semuanya kita sudah mudah jatuh tergoda. Jangankan itu, gaya saja kita juga sudah akan tergoda. Nah, siapa yang suka dengan K-pop? Wah, gayanya beda. Itu dunia. Dunia ini punya sesuatu yang ditawarkan kepada kita. Lalu kita bilang, saya ini adalah pemenang. Saya ini adalah orang-orang yang menang. Tapi perjuangan saya dan Bapak Ibu akan tetap ada. Karena kemenangan kita itu tidak hanya sekali. Perjuangan kita pun juga tidak hanya sekali. Tapi dikatakan bahwa kemenangan kita ini akan terus berlanjut. Dan perjuangan kita pun juga akan terus berkelanjutan sampai kita pada saat titik kita masuk di dalam kekekalan. Jadi apa maksudnya? Janganlah kamu
kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita mengaku tadi saya dan Bapak adalah orang yang beriman, dan iman itu mengalahkan dunia, tetapi kita mengasihi dunia, bukankah Allah juga mengasihi dunia, Pak? Betul. Tuhan mengasihi dunia ini karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Maka Tuhan mau mengorbankan dirinya, menebus orang-orang yang mau ditebusnya, yang percaya, maka diselamatkan. Tetapi kalau saya mengasihi dunia, dikatakan di dalam 1 Yohanes 2:15 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Ini kan perjuangan kita, Bapak Ibu. Keinginan daging menjadi tantangan saya dan Bapak Ibu. Menjadi gelanggang pertandingan kita. Keinginan mata serta keangkuhan hidup itu masuk dalam kata jika kita mengasihi dunia. Ya, karena keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tadi ciri-ciri pemenang kita sudah punya, mental pemenang kita juga sudah punya. Tetapi dunia menawarkan 1000 macam cara sehingga kita bisa jatuh ke dalamnya. Betul Bapak Ibu? Dunia ini menawarkan kita berbagai macam ragam kenikmatan yang seringkali sulit untuk kita tolak. Bahkan kita juga kompromi. Nah, ini menjadi pergumulan besar untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Keinginan daging banyak. Kalau kita mencatat keinginan daging itu, tadi malam sudah disampaikan tuan anak muda, ada kecemaran di situ, ada percabulan, semuanya itu keinginan daging. Terus sebab dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, kita ini adalah bait Allah dan kita ini adalah orang yang harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Kemudian kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Barulah kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Peperangan kita bukanlah melawan daging dan darah, tapi perjuangan kita, peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan ini. Bukan kuntilanak, bukan pocong, ya kan? Ya kalau saja itu kan nggak diperangi, dia sudah ada di situ bagi orang yang takut. Tapi orang percaya dikatakan peperangan kita ini melawan kuasa kegelapan ini yang menawarkan berbagai macam rupa-rupa kenikmatan, kenyamanan. Makanya tadi dengan kata jalan yang lebar itulah yang kita suka. Tapi jalan yang lebar itu menuntun kita pada satu kehancuran kekal. Kita pilih yang mana? Kemudian Yohanes 1 Yohanes 5 berkata, semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ini kemenangan kita kalau kita beriman Bapak Ibu. Tapi sedikit saja kita lari dari kasih Allah, maka kita akan hancur. Bisa dibaca Bapak Ibu ya? Saya tidak bisa lihat ini ya. Bisa dibaca? Bagaimana kita menjadi pemenang? Kalau bisa dibaca. Yang pertama, kita mengetahui rahasia kemenangan. Apa rahasia kemenangan itu? Saya katakan, Alkitab juga katakan, rahasia kemenangan kita adalah kematian Kristus di kayu salib. Yang kedua,
mengetahui posisi kita di dalam Kristus. Apa posisi kita? Paulus mengatakan dalam Roma 3:7 tadi, kita adalah orang yang dikatakan pemenang. Lebih dari pemenang. Apabila kita ingin menang, kita harus memulainya dari kemenangan. Kan begitu. Ya. Kemudian kita menggunakan otoritas dan perlengkapan yang telah disediakan Allah bagi kita. Kita harus gunakan ini. Perlengkapan-perlengkapan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya. Dikatakan Kristus adalah pemegang otoritas tertinggi. Kristus telah mendelegasikan otoritas kepada kita, orang-orang percaya. Setiap orang percaya mempergunakan otoritas untuk melawan dosa, dunia, dan iblis. Kemudian orang-orang percaya harus menggunakan sarana yang telah disediakan untuk hidup dalam kemenangan, yaitu iman. 1 Petrus 5 ayat 9-10 berkata demikian. Kemudian darah Yesus itu merupakan perlengkapan kita. Kemudian yang terakhir, hidup di dalam roh. Nah, hidup di dalam roh ini Bapak Ibu seringkali diartikan kalau orang yang tidak berbahasa roh, maka orang itu belum penuh dengan roh. Tapi tidak maksud dari semuanya ini Bapak Ibu. Dimaksud dengan hidup dalam roh berarti kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh roh di dalam diri kita ini. Apa? Segala sesuatu yang berasaskan kebenaran firman Allah, maka itulah yang harus kita lakukan. Tetapi yang menjadi kesusahan kita adalah roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Maka bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Iman ini yang harus kita punya. Betul. Paulus juga sudah memberikan kita perincian. Orang yang memiliki iman percaya kepada Kristus, dia juga akan mengalami aniaya dan derita. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saya dan Bapak Ibu, ketika sudah jadi Kristen, jangan berharap dan mengharapkan bahwa semuanya itu menjadi keberuntungan yang fana. Menjadi Kristen, maka saya akan terima yang namanya uang. Menjadi Kristen, maka saya akan menerima jabatan. Tidak. Menjadi seorang Kristen berarti adalah dia menjadi seorang pejuang iman. Untuk apa? Mengalahkan dunia ini dan dia menjadi pemenang kehidupan. Bagaimana caranya? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iman percaya tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan seberapa dalam kita mengenal Allah. Mungkin yang saya paparkan tidak masuk dalam kategori Bapak Ibu, tetapi paling tidak kita itu punya prinsip pemenang, bukan prinsip pecundang. Tetapi di sini katakan semua itu bukan tergantung keadaan, tetapi seberapa dalam kita mengenal Allah. Saya dan Bapak Ibu seberapa mengenal Allah. Kalau kata mengenal itu dibalik menjadi seberapa dalam kita mengasihi Allah. Bagaimana? Sama seperti di dalam 1 Yohanes pasal 5 itu tadi. Bagaimana kita mengasihi Allah? Betul. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi sesama kita juga. Itu tandanya. Karakter yang harus kita miliki adalah karakter pemenang. Karena berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi di dalam pertandingan dunia ini, tujuannya memang untuk mengalahkan, mengalahkan kita. Semuanya ini, harus kita kalahkan. Kita tetap bertahan. Dan hendaknya kita akan hidup di dalam tangan penyertaan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena sama seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19.
berkata demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa yang dapat mengalahkan kita sebenarnya? Kalau kita sudah diberi pengertian yang benar, maukah saya dan Bapak Ibu lari dari konsep yang benar ini dan pergi menuju orang pandai sehingga kita termasuk orang yang tidak pandai? Satu kata Tosadi, dia adalah orang yang bodoh. Kalau dia mencari orang pintar, maka kita adalah orang yang bodoh. Kita sudah ada di dalam yang benar, dikuduskan, masuk dalam kebenaran dan keselamatan ilahi. Tetapi kita lari karena dunia menawarkan kita sesuatu yang menurut kita adalah solusi yang tepat. Ternyata itu membawa kita pada satu kehancuran. Hari ini Bapak Ibu, biarlah iman percaya kita ini tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi seberapa dalam saya dan Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan konsep, prinsip yang sudah ditanamkan di dalam hati kita. Karena masing-masing kita tidak sama. Kalau iman saya sama dengan imannya Pak Alexon atau Pak Calvin, ya puji Tuhan. Kalau iman Pak Alexon dan Pak Calvin itu besar. Ya kalau imannya jauh di bawah saya, wah celaka. Tapi saya percaya Bapak Ibu ya, orang-orang di dalam Tuhan, orang-orang percaya dan di dalam kasih Kristus, dia memiliki kelengkapan dan diberi perlengkapan, yaitu perlengkapan rohani. Bukan iman yang dilihat oleh mata manusia, tapi iman yang dibenarkan oleh Allah. Maka keyakinan akan iman kita ini berkaitan dan bertujuan untuk mengalahkan dunia ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tergoda dengan indahnya dunia, dengan maraknya dunia. Sehingga Bapak Ibu, kita keluar sebagai pemenang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih jika Tuhan masih memperkenankan kami ada dan hidup di dalam kasih-Mu, maka semuanya itu hanya anugerah semata dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat kami sombongkan dan kami banggakan di dalam hidup kami. Semua karena kasih setia-Mu dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Jika hari-hari ini Tuhan, kami jauh dari panggilan ini, kami jauh dari Tuhan, kami lepas, bahkan lari dan mencari yang lain, maka hari ini ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami dapat tetap teguh di dalam keyakinan kami, sehingga kami ada di dalam perlindungan dan penyertaan. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami. Seutuhnya kami persembahkan di hadapan-Mu, supaya Engkaulah yang tetap bertahta di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.